Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel WPU ya. Sekarang kita akan putuskan bahwa segmen ini kita kasih nama aja WPU News, Kang. News. Salah ya? WPU News. Kemarin ada dua pilihannya antara WPU News atau Web Programming Updates. Tapi kayaknya di kolom komentar banyak yang pengennya WPU News. Kalau Berita. berita ya. Ya. Kalau upgrade soalnya nanti ada downgrade. Kalau upgrade ada downgrade. Update. Iya bener, kalau update nggak ada, kalau update nggak ada. Nah sekarang kita kedatangan tamunya beda. Kalau kemarin kita ada Kang Afif, sekarang kita ada Kang Reza. Coba disapa dulu. Halo semua teman-teman. Saya bukan Patrick. Bukan. Bentar kita nyalain ini dulu ya atas. Jadi buat kalian yang belum tahu, Kang Reza ini dulunya mahasiswa saya juga, Kang ya. Iya. Ada dicari di YouTube, pernah Kita interview juga kalau beberapa kali. teman-teman search ada Reza Kurniawan. Dulu kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana caranya menjadi seorang CTO. Sekarang masih CTO? Sekarang Udah CEO. everything. Iya, CEO tuh Chief Everything Officer. Segala macam lah Digarap. Pokoknya nggak ada yang ngerjain, berarti itu garapan saya. Tapi masih di perusahaan yang sama dong. Masih. Itu tuh kita masih ingat berapa tahun yang lalu sih kita? 2000 sebelum pandemi lah ya. Sebelum pandemi ya, 2019-an gitu ya. 19. Pokoknya 2020 baru ngegarap full perusahaan ini. Oh. Perusahaannya apa? Boleh dikasih tahu? Namanya Fatah Tekno Digital. Fatah Teknologi Digital. Fatah Tekno Digital. Bergerak di bidang software house. Software house. Software solution lah. Kita mah beresin, bantuin teman-teman para pembisnis yang mau go digital, bingung. Ya, kita bantuin gitu. Sampai saat ini klien udah ada berapa? Masih ingat nggak? Ratusan lah. Lagi. Jadi saya mah prinsipnya mudah lah. Yang udah ya. udah kita lihat ke depan. Tapi kayaknya nggak tahu benar atau enggak ya. Semuanya dibikin pakai teknologi kebanyakan PHP, benar nggak? Betul. Kebanyakan PHP. Kalaupun sekarang ada yang melipir ke JS dan lain-lain, itu tuh karena di PHP belum bisa atau memang teknologinya adanya di JS atau di teknologi lain gitu. Tapi core bisnisnya solusi software solusi yang kita develop itu kebanyakan pakai Laravel atau PHP. Bahkan nggak jarang itu kalau ngobrol gitu ya ke sesama product solution creator, nanyain, ngekonfirmasi tahunya dari orang lain bahwa salah satu produknya Muta gitu. Muta itu pakai Laravel ya. Oh bener Mas itu pakai Laravel? Iya pakai Laravel. Banyak yang kayaknya kaget. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Karena memang belum pernah nyobain yang lain. Jadi salah satu produk dari Fatah itu namanya Muta. MOOTA. Dia bisa diakses di websitenya muta.co ya. Itu adalah aplikasi untuk mutasi ya, sesuai. Itu buat cek mutasi dalam satu dashboard. Cek mutasi dalam. Ya prinsipnya scraping sih. Bikinnya pakai Laravel. Kenapa orang nyangkanya bukan Laravel? Nggak tahu. Karena mungkin scraping karena dari teknologi scraping itu dari tahun awal dulu itu pakai CURL atau curl itu udah bisa. Tapi memang semakin kesini kan anti bot, anti scraping dan lain-lain tuh makin pintar. Maka teknologi buat scrapingnya pun makin jauh lebih pintar. Karena ini memang industrinya cat and mouse. Kejar-kejaran, kucing-kucingan ya seperti itu. Gitu. Memang battlefieldnya seperti itu. Padahal memang masih pakai PHP. Ya PHP itu Laravel itu dashboard yang di belakangnya sebetulnya adalah. Tapi bukan pakai PHP. Gitu. Oke, jadi kenapa kita undang Kang Reza ke sini? Selain tentunya nanti di akhir kita ada informasi untuk kalian semua ya, yang udah lama harusnya kita lama. Ya, karena saya praktisi Pak. Iya. Jadi mau bikin, ini ya, bukan skala prioritas ya. Error mah. Gitu. Iya. Ada kendala operasional kan everything is gonna be okay. Betul. CEO tadi, jadi maksudnya tuh segala macam tuh harus berjalan ya. Mana mestinya. Nah alhamdulillah memang tahun ini tuh semuanya kelihatannya lebih aman, bisa mulai ngegarap lagi ini. Ya, nanti apa itu ini nanti kita lihat di akhirnya. Pokoknya teman-teman tungguin videonya sampai akhir. Tapi selain itu,
karena Kang Reza ini sudah bergelut di dunia PHP sudah cukup lama ya, termasuk Laravel juga ya. Laravel, WordPress, WordPress dulu ya. Waktu kuliah emang udah seneng ngulik-ngulik WordPress ya? Karena yang ada uangnya itu. Bener. Ya kita mah ini aja ya, pragmatis aja ya. Iya, realistis ya. Realistis dulu mikir kayak gitu teh salah gitu. Tapi begitu sekarang mah ya hitam putih aja lah. Yang tentu halal haram mah harus jelas ya. Tapi maksudnya teh nggak terlalu idealisme lah. Betul. Nah, jadi kita bakalan bahas ini segala sesuatu tentang ekosistem PHP, teman-teman, atau ekosistem Laravel lah secara umum ya. Karena sangat menarik, terutama dengan perkembangan PHP dan Laravel saat ini, banyak banget teknologi-teknologi yang sebetulnya saya juga banyak baru tahu ya. Dan itu kalau misalkan kita terapkan ke aplikasi kita jadi mantep gitu, jadi luar biasa. Jadi murah juga. Murah juga ya. Jadi kalau sekarang tuh saya ngoding, bikin produk, yang ngoding tuh idealisme kan kalau dulu pengen cepat, pengen kenceng, pengen keren. Kalau sekarang tuh pengen murah. Iya, cepat beres lagi ya. Strukturnya murah, cepat. Ya murah tuh dari sisi infrastruktur operasional beres, cepat beres juga developmentnya. Terus begitu dilempar ke pasar juga cepat dimakan sama konsumen. Kalau gagal cepat gantinya. Betul. Iya betul. Itu ada di Laravel. Aduh, langsung jualan. Itu ada di Laravel, teman-teman. Nah, tapi gini, ini kalau teman-teman sambil kita lihat di websitenya Laravel, kalau kita masuk ke laravel.com, itu kan di berandanya selain kita bisa lihat ada dokumentasi, ada cara install dan lain sebagainya, di atas tuh ada satu menu namanya ekosistem ya Kang ya. Betul. Kalau diklik tiba-tiba keluar tuh banyak gitu. Nah, saya aja terus terang belum pernah pakai 10%-nya aja belum pernah ya. Dari semua ini ya mungkin 2 sampai paling banyak 5 mungkin yang saya pakai ya. Nah, ini kita akan bahas beberapa. Jadi mungkin di video ini kita bagi dulu menjadi beberapa topik aja supaya nanti kita bisa manjang. Kalau rame part 2 kan. Oh iya. Berapa ribu like, Pak? Untuk part 2 ya. Nanti kita lihat ya. Nah, nanti dari yang sini kita coba bahas yang lagi populer, lagi hangat-hangatnya ya. Kalau misalkan teman-teman punya pengalaman tentang apa aplikasi yang ada di ekosistem ini, nanti kita bisa sharing-sharing di kolom komentar ya. Oh iya, bukan berarti saya ahli segala macam tahu. Cuman sharing aja. Sharing aja. Jadi karena sesama pengguna gitu ya, masih tahu aja ada ini nih gitu. Ya, siapa tahu kan. Siapa tahu belum tahu. Jadi tahu, gitu. Tahu. Kalau sudah tahu ya kita ngobrol di kolom komen. Dan mungkin aja kita juga belum pernah pakai secara mendalam gitu. Betul. Baru tahu katanya. Gitu. Nah, begitu. Karena Laravel itu kalau kita lihat, Pak Dika, tiap tahunnya pasti ada yang baru. Iya, benar. Ada sesuatu hal yang baru dan yang menarik ya, yang menarik ya salah satu yang mau dibahas apa dulu nih? Apa ya? Mungkin kita bahas yang lagi hot-hotnya ya Heart lah kali ya. Laravel Heart. Nah, Laravel Heart ini itu teh apa Pak? Itu teh ini kan ya apa? Pengganti Laragon. Kalau di Windows. Kalau di OS X itu Valet. Kalau di Linux, Valet itu nggak ada first party. Tapi ada orang yang bikin mirip portingannya. Dan command-nya pun Valet. Namanya Valet juga. Cuman memang bukan official dari Laravel. Dan yang bikin beda. Valet official Laravel? Valet itu official ada ya di sininya ada nggak? Nggak ada. Vapor ada juga. Valet ada Pak. Nggak, tapi dia nggak masuk ke ekosistem berarti. Kan udah diganti pakai Heart. Oh. Kalau udah ada Valet ngapain? Ada Heart juga. Kalau udah ada Heart ngapain sih Valet? Tadinya ada ya? Ada. Soalnya saya kan pakai Valet tuh. Begitu install Heart di OS X itu langsung ke migrasi. Oh gitu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, si Laravel Heart ini adalah dia ditulisnya juga one click PHP development environment gitu. Zero dependencies, jadi nggak ada package dependencies, zero headaches. Nah, karena memang dulu aja di kantor, teman-teman kantor gitu ya, kalau ada orang yang baru masuk, saya selalu pakai apa nih? Windows, ganti Linux. Kenapa? Karena ngejar Valet. Kecuali udah pakai macOS atau memang layak dikasih macOS.
Iya, iya, iya. Ya kan kalau misalkan ganti ke macOS langsung nggak bisa gitu aja Oh kan. iya. Harus Silakan ganti cek laptop. Tokopedia. Berapa tuh harganya? Lumayan. Kalau Windows ke Linux bisa sehari lah ya di laptop yang Bisa. sama. Gitu. Nah itu tuh karena ngejar valet. Kenapa ngejar valet itu cepat? Iya. Cepat dan kalau di production ya di lingkungan saya itu perlu yang namanya Laravel Horizon. Oh, itu ada tuh kalau di Laravel Horizon itu UI sebetulnya UI untuk ngebalancing Qt. antrian. Iya, 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 iya. Sayangnya si PHP si Laravel Horizon itu pakai extension namanya PCNTL apa PCNTL. PCNTL dan itu di Windows nggak rilis. Oh. Begitu. Sebetulnya ngakalinnya kalau buat di development mah ya nggak usah pakai Horizon, pakai QU biasa aja ya. Cuman biar apa ya secara development behaviornya mirip seperti di real productions, makanya biasanya saya pakainya Horizon ke teman-teman. Iya, iya, iya. Nah, semenjak ada Laravel Heart, sebetulnya di Windows juga sama belum bisa Horizon. Cuman sekarang lebih mudah gitu. Walaupun si Heart ini belum ada di Linux, nggak tahu tuh kenapa. Tapi curiga saya sih nggak akan rilis di Linux. Kalau kata si Taylornya waktu dia Laracon kemarin, ada dia kan jadi ceritanya waktu dia mau install di Windows dia ngeluarin laptop. Jadi dia bawa laptop khusus buat Windows terus tepuk tangan kan semuanya. Dia nginstal si Heart di Windows. Nah, begitu beres, ada pertanyaan dari audiens, Linux kapan? Nah, dia sambil ketawa bilang Linux tahun depan lah, tapi nggak tahu itu nge-meme ya. Nggak tahu beneran, baru Benar. dibikin tahun Ya depan. mudah-mudahan lah belajar dari Valet. Iya, Nah, iya. bukan cuma belajar dari Valet, Pak. Jadi, nah kalau ini hasil riset lah ya, hasil riset itu sebetulnya teman-teman di ekosistem Laravel tuh orangnya nggak terlalu luas lah, orang-orangnya itu aja. Nah, orang yang bikin si Laravel Heart ini, saya lupa namanya, tapi dia tuh salah satu orang yang ada di Beyond Code, beyondco.de. Nah, lupa lagi namanya. Ya, saya juga follow di Twitter, saya juga follow. Saya follow sama. Nah, dia tuh yang bikin si Laravel Heart. Dan kalau kita lihat historical, dia pernah bikin apa aja? Dia tuh bikin yang namanya e-course tentang bikin aplikasi desktop pakai teknologi PHP. web. Jadi bisa pakai Vue, bisa pakai Oh. PHP masuk juga bisa. Tinkerwell tahu? Iya, iya, iya. Nah, dia yang bikin ya, Tinkerwell. Iya, benar-benar. Jadi kalau misalnya Bapak Taylor tadi bilang ya tahun depan di Linux, mungkin aja. Karena si Electron.js ini yang dipakai sama si Beyond Code buat bikin aplikasi desktop, itu memang bisa juga di Linux. Dan saya di studio, di kantor itu bikin satu produk pakai itu juga. Tinkerwell. Bukan Tinkerwell, bikin pakai e-course. Jadi kita belajar tuh gimana cara bikin desktop application pakai teknologi web itu bisa. Dan begitu di deploy, di build, lah kok 3? Langsung jadi. Bahkan macOS-nya pun 2 versi, ada yang Intel sama yang ARM. Kok keren ya? Gitu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya Laravel Heart ada di Linux ya mungkin bisa jadi ada. Iya sih. Dan kayaknya pengguna Laravel di Linux juga harusnya sih banyak ya. Harusnya banyak. Dan memudahkan, Pak. Jadi kalau memudahkannya tinggal klik-klik. Terus servisnya dipikirin. Nah, ini yang menarik, servis nanti bakal nyambung juga ke yang lain. Kalau dilihat di Laravel Heart itu kemarin tuh ada servis yang baru dimasukin di Laravel Heart. Tapi Pro. Yang Pro. Mau misalnya teman-teman mau diinstal sendiri. Servis masih digembok. Mau install sendiri pun bisa. Cuman kan kalau udah ada di Laravel Heart tinggal klik-klik. Memang secara pricing kelihatannya mahal. Tapi kalau dibandingkan kita beli masing-masing misalnya, tapi ini kayaknya jadinya promo, saya nggak dapat affiliate. Kalau kita ngeteng satu-satu gitu. Kalau kita ngeteng satu-satu, kayak Tinkerwell, kayak Mailtreo buat mail thread-nya, terus debugging dumpingnya. Itu tuh masing-masing dari yang tadi 3 fitur tadi itu ada aplikasi misah-misahnya, Pak. Dan itu berbayar. Saya udah pernah nyoba semuanya dan memang membantu itu. Ya.
Nah sekarang harganya 99 per tahun Si Hard ini. si Herd itu, tapi dapetin semuanya Iya, 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 iya. gitu. Tapi balik lagi ini kalau memang udah ada cash flow-nya bisnisnya. Kalau misalkan masih belajar mah pakai yang gratis juga udah sangat cukup. Betul, udah sangat cukup. Nah, karena gini sebetulnya ya, buat yang belum tahu tuh si Herd ini sebenarnya gampangnya gini deh. Kalau sebelumnya kan kalian pakai XAMPP ya. Pasti kalau teman-teman yang kuliah mah pasti diajarinnya buat nginstal SAM gitu. Sebenarnya SAM itu adalah aplikasi kan buat ngebundling web server dan juga database server biar gampang. Biar gampang diinstalnya. Harusnya PHP, Apache, dan MySQL itu kan kita bisa install sendiri-sendiri kan. Cuman kan nggak gampang buat pemula kan. Kalau XAMPP itu kan double klik selesai. Ya. Problem dari XAMPP adalah pasti pas pertama kali kita coba mah aman. Seiring berjalannya waktu dan waktunya tuh nggak lama ya, sebulan 2 bulan pasti pernah error itu. Di start nggak mau, Apache-nya, MySQL-nya di start nggak mau. Terus kadang-kadang kalau lagi berjalan normal, terus kita nginstal aplikasi lain yang ngoprek-ngoprek port gitu ya. Ini pasti si SAM-nya sakit gitu ya. Langsung nggak mau jalan. Nah itu nyebelin. Nah digantikanlah sama Laragon. Ya, namanya juga udah Lara. Sekarang kan Laragon itu sebenarnya udah menghindari kesulitannya XAMPP kan. Dan sangat mirip sama Valet. Iya, maksudnya dia bisa virtual host. Itu yang ngebantu banget. Terus dia bisa install Laravel dalam 1 kali klik. Betul. Install aplikasi lain juga sama. Terus web servernya itu nggak Apache aja. Ya. Kita bisa pakai Nginx kan. Nginx, bisa pakai Nginx. Nah, sekarang menurut Kang Reza, ngapain kita harus pindah ke Herd? Kan udah Laragon, gratis lagi. MySQL gratis. Ya, di Windows kan masih pakai Laragon. Di Windows karena di Windows itu database-nya belum ada DB Nging atau DB Engine. DB Engine masih ada di OS X gitu. Jadi kalau di OS X atau di Apple itu ada aplikasi namanya DB Engine. Kita install mau database apapun tinggal klik install tuh banyak versinya. Itu tuh buat ngegantiin si Laravel si Herd ini. Jadi kalau kenapa beli alasan satu-satunya bukan karena itu, tapi karena servisnya yang udah disiapin. Itu sih servis sama 3 fitur tadi itu yang pro. Iya. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mulai belajar bikin solusi produk, nantilah dibahas lah ini. Nanti kalau mau bikin produk solution, ini paling enggak tuh tiga tools ini tuh akan sering dipakai. Terlepas apakah bentuknya tools atau aktivitasnya, misalkan ngedebug atau kirim email atau ngerunning beberapa baris code gitu. Kalau pakai tools ini tuh ya mudah. Itu yang pertama kenapa kalau beli Laravel Herd ini masih worth it. Yang keduanya adalah install service, Pak. Service ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang, si Laravel itu punya yang namanya kerjasama, nggak tahu sponsor, nggak tahu kerjasama. Itu pihak ketiga tuh kayak yang pertama tuh apa sih? Yang search engine tuh yang tadi Algolia. Nah, saya cuma tahunya Al-Ikhlas. Tadinya tuh sponsor dia tuh. Tadinya tuh sponsor. Dulu tuh Algolia itu. Sebentar, kalau kita buka dokumentasinya Laravel terus pencet slash itu Algolia bukan ya? Nah, coba. Itu masih Algolia nggak? Dulu masih Algolia. Iya, ada tulisannya kan? Harusnya slash. Ada masih tuh. Algolia, benar. Algolia. Algolia itu kalau mau diaktifasi di dokumentasi Laravel itu pakainya tuh Laravel Scout. Nah itu karakternya kan. Nanti dia akan vendornya macam-macam. Nah, tapi kan Algolia kan berbayar pas SaaS. Iya benar. Nah, pertanyaannya ada nggak yang open source, yang self hosting, yang bisa dipasang di laptop kita? Ada ya? Nah, dulu tuh jarang, sekarang tuh banyak. Udah banyak. Itu Melia Search. Itu tuh di Herd udah ada, jadi nggak usah bingung-bingung buat install, tinggal klik jadi. Tapi Melia Search itu bukan first party bukan ya? Bukan. Tapi dia ada di Laravel Herd. Gitu. Dan kita nggak usah lagi riset. Jadi maksudnya gini, sama orang-orang Laravel itu tuh udah dipilih nih service yang cocok itu yang mana, yang self hosting. Ini pakainya ini walaupun si Laravelnya pakai Algolia gitu. Iya. Itu yang lucu juga tuh. Jadi awalnya sponsor,
akhirnya diganti kayak pusher, Pak. Pusher nanti, tapi kalau pusher kita bahasnya di Heeh. aplikasi ekosistem kedua deh. Kalau yang kedua. Oke. Itu aja. Jadi yang pertama Heart. Saran saya sih teman-teman coba install. Mau teman-teman yang pakai Windows boleh cobain install karena toh layanannya gratis juga ya. Yang gratisnya aja udah cukup untuk bikin aplikasi sederhana. Kalau ngikutin playlist Laravel itu kita pakai Heart juga. Karena kan playlist kita masih pakai SQLite. Nggak pakai MariaDB ya, nggak pakai MySQL Ya, gitu. pakai Heart. Iya. Jadi sebaiknya sih cobain aja atau bahkan install Aragon, install Ya, Heart dua-duanya tuh nggak masalah, nggak akan bentrok ya. Asalkan nyalanya satu-satu. Ya asal jangan dinyalain bareng-bareng. Kalau Exam tuh ngadat dia. Ada satu yang diinstal, ini ngadat nih nggak mau nyala nih, pasti pernah lah ngalamin. Solusinya modal Linux lah. Tapi nggak ada Laravel Heart. Dan ini kalau menurut saya sih alasannya, nah sebenarnya alasannya nggak penting juga ya. Kayak misalkan kalau kita beli kendaraan gitu ya, Honda tuh punya yang namanya genuine part gitu. Kalau Toyota punya TRD. Wah, ini kayaknya part modifikasi punya Laravel gitu. Jadi daripada kita pakai aftermarket, ya udah mending bawaannya aja, kan lebih keren gitu. Nah, sebenarnya bukan cuma itu doang. Kalau kita misalnya, ini dari sisi saya ya, dari sisi apa ya, di lapangan lah. Sebagai penjual solusi digital, kita tuh sangat terbantu dengan adanya framework Laravel. Tiap tahun diupdate, ada LTS, security dan lain-lain. Terus kita nggak pengen nih si Laravel ini tuh berhenti kayak yang sebelah CI. Berhenti ya? Nggak berhenti sih, tapi lambat ya? Nggak lambat si gitu. update. Ya gimana gitu. Sekarang itu teh antara major atau berhenti, ya udahlah kita berhenti gibahin itu, kita ke Laravel gitu. Nah, saya nggak pengen Laravel itu berhenti pengembangannya karena orang-orangnya keren-keren juga di dalamnya. Nah, jadi salah satunya adalah ya beli support dengan cara beli service first party-nya. Iya. Begitu. Ya karena misalnya nggak mau ini, tapi kalau Laravel dia nggak buka foundation, PHP yang buka foundation. PHP foundation ada ya. Nah itu bisa tuh minimal tuh $5, $25,000 sebulan. Ya nge-pledge. Betul. Nge-pledge tuh ini, nge-pledge tuh upeti ya. Jadi setiap bulan kita ngasih donasi untuk pengembangan si aplikasinya. Betul, biar orang-orang programmer di PHP itu udah fokusnya di PHP aja. Iya. Oke, jadi itu yang pertama Heart ya. Sekali lagi silakan teman-teman coba. Kita mau cari yang kedua sekarang, Kang. Yang kedua sebenarnya kita udah siapin sih. Yang kedua yang lagi rame juga, dan baru rilis ya. Disebut baru rilis juga enggak gitu ya, masih tahun ini lah. Bukannya rilisnya Laracon juga? Nah, kayaknya launchingnya Laracon. Karena biasanya Om Taylor suka dari jauh-jauh udah ngasih tahu. Waktu itu saya tuh tahu ini tuh dari tweetnya Om Taylor. Oh ada nih namanya ini, apa itu nggak tahu. Oke. Ini adalah Laravel Reverb. Reverb. Coba kita masuk dulu nih ke websitenya ya. Apa itu Laravel Reverb? Kita baca bareng-bareng. Ada demonya tuh. Iya benar-benar. Ntar kita coba demonya. Baca dulu artinya. Sebenarnya reverb tuh apa sih artinya? Reverb tuh kayak pantulan suara gitu nggak sih? Ini akustiknya bagus studionya nih. Nggak ada reverbnya. Oh, reverb. Bukan echo. Reverb, gema. Nah, gema show Indo dong. Gema show Indo. Tag blast lagi kan? Blast dong. Udah nyontek tag blast ini gimana? Iya. Oke, jadi Reverb itu adalah katanya first party WebSocket server. Artinya first party itu dibikin sama tim internal Laravel, sehingga plug and play lah. Jadi udah pasti jalan gitu, nggak akan ada error-error. Untuk WebSocket server, jadi server WebSocket. Di Laravel Heart udah ada servisnya. Kenapa udah ada servisnya nih? Saya cerita dulu nih. Ini Anabel aja nih, analisa gembel karena saya nggak konfirmasi ke orang-orangnya. Jadi ini nyambung cerita yang mana yang si Laravel pakai Algolia itu. Nah dulu dia itu disponsorin sama Pusher JS. Itu sampai dibikin tuh. Ini buat yang teman-teman yang belum tahu, Pusher tuh aplikasi buat apa? Aplikasi buat WebSocket. Jadi gampangnya gini, misalnya buka aplikasi Laravel,
terus tiba-tiba ada notif, padahal nggak di-refresh. Ya. Nah, itu Atau chatting lah ya. atau chatting lah, itu Ah. gimana tiba-tiba ada masuk sebetulnya di belakang layar, itu tuh ada WebSocket yang terus nyambung. Nah, si WebSocket ini itu nyambungnya ke Pusher.js gitu. Tapi berbayar, Pak. Si pusernya. Si Pusher, tapi buat development gratis. Kalau udah production berbayar. Nah, di komunitas itu ada orang yang bikin emulatornya. Ya samalah kayak dunia pergaman ya, ada Supaya bisa nyobain. supaya nggak tahu apa sih motivasinya gitu. Intinya jadi self hosting, jadi nggak ke si SaaS ini gitu. Nah, kalau nggak salah yang bikinnya itu si Bayon Codes juga, dia bikin juga, tapi pakai teknologi PHP. Dulu tuh waktu PHP dibully nggak bisa sinkronus. Ya. Akhirnya kan bisa pakai event loop, pakai Swall dulu tuh. Swall, ya. Swall. Nah, si Swall itu ada event loop, kalau nggak salah event loop atau apa gitu ya. Nah, dipakai nih sama si Bayon Codes, bikin WebSocket runtime gitu, pakai PHP. Saya pernah pakai tuh, di Muta pernah pakai. Tapi masalahnya saat itu tuh ada konsumsi memorinya tuh edan-edanan habis gitu. Nggak stabil lah. Akhirnya kita matiin. Sampai saya kaget kemarin bikin reverb. Si orang yang sama ya. Perusahaan yang sama si Beyond Code itu si kan. Beyond Code tapi jadi first party. First party. Gitu. Saya kagetnya kenapa? Algolia dulu sponsor. Terus diganti pakai Scout multi vendor Scout gitu ya. Terus Pusher sekarang diganti Reverb. Jadi gimana nih? Semua sponsornya dibikin versi first party. Saya nggak tahu apakah udah ditanyain mau masuk nggak gitu ke dalam. Nggak. Ya udah kita bikin. Ya udah kita. Nggak tahu juga. Nah, cuman kalau misalkan kita lihat demonya nih, Kang ya, ini sebetulnya kan kita bisa lihat ada coding ya, di situ ada coding. Terus ini ada emoji. Nah, itu buka dua browser, Pak. Yang satu incognito, yang satu biasa. Nanti bisa nyambung tuh. Jadi ceritanya ini kita buka di incognito ya. Windows to Windows aja klik nanti. Ya, kita bikin sebelah-sebelahan ya. Karena bukan kelas coding, jadi nggak diliatin codingnya. Iya, jangan. Kita ngobrol aja. Kalau mau coding, cek YouTube-nya WPU. Web Programming Urang. Web Programming Urang. Ini dua nih. Nah, ada dua. Emoticonnya diklik aja. Yang sebelah kiri itu yang biasa ya nih. Ceritanya ada emoticon. Kalau saya klik yang sebelah kiri, nanti munculnya di mana? Nah, kok bisa? Ya itulah WebSocket. Ya, WebSocket. Dan bayangkan WebSocket, tapi implementasinya pakai PHP. Pakai PHP. Ya, karena mungkin ada yang belum tahu juga sekarang PHP itu kan sudah bisa asinkronus. Jadi ada asynchronous PHP. Iya. Ini biasanya kita butuh JavaScript untuk bikin aplikasi chatting gitu. Nah, sekarang ini bisa pakai tapi Reverb. Prinsipnya mah JavaScript tetap dibutuhkan. Karena kan kalau interaksinya ya di browsernya. Karena sebetulnya kalau kita cek dan analisis bareng-bareng, yang ditransaksikan antara browser dengan website atau dengan server itu kan apapun bahasa pemrogramannya keluarnya cuma 3. Ya, HTML, CSS, JavaScript. Betul. Cuma gitu. Ya, cuman yang memprosesnya sekarang PHP. Gitu. Yang bikin handlingnya lah. Ada Blazing Fast. Kenapa selalu pakai Blazing Fast? Ya apa-apa sekarang. Iya, itu mah marketing lah. Fine tune for speed katanya. Udah pernah nyobain belum, Kang? Kalau di production belum. Karena ini kalau produknya masih kecil, itu segala macam diimplementasi oke. Tapi kalau produknya udah dipakai, sampai ada satu mentor saya bilang, gini, kalau formulanya udah berhasil, jangan diubah. Saya sebagai anak tekniknya, getek, Pak. Pengen ngoprek. Ini kok bisa berhasil gitu. Jadi pengen terus ditambahin. Tapi kalau di sekarang tuh belum bisa. Jadi kalaupun saya pakai Reverb, itu paling di eksperimen di labs aja gitu. Belum sampai ke production. Begitu. Karena kalau kita cek dokumentasinya pun memang ada beberapa kelemahan.
Oh, dia bilang. Ada di dokumentasinya gitu. Ada limitasi lah, ada limitasi. Memang nggak secanggih WebSocket, tapi tetap sih saya senang bahwa itu ada di PHP. Ada di PHP dan udah terintegrasi first party-nya jadi punya Laravel. Gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau analoginya kayak bank BCA terus tiba-tiba bikin kemajuan gitu. Kemajuan layanan teknologi keuangan sebagai bank terbesar di Indonesia kan. Oh, keren gitu. Nah, PHP sebagai menurut data waktu tahun 2013 dan 14 itu kan 70% website itu pakai PHP. Terus bikin gebrakan sekarang seperti ini. Gitu. Iya. Jadi ya senang lah. Jadi sebetulnya ini kalau kita mau ngomongin bahasa PHP itu di video terpisah aja kali ya. Sebenarnya udah semakin ya sekarang kan 8 titik berapa? 83, 84 itu nanti November rencananya. Itu udah jauh beda sih. Kita nggak bisa ngebandingin codingan PHP kita codingan saat PHP 8.4 dengan PHP 5 gitu misalnya. Oh, jauh dong. Tapi masalahnya sekarang kalau kita cari tutorial suka nyangkut aja tuh ke PHP yang jadul gitu kan. Karena apa? Karena saking banyaknya menurut saya. Ya banyak dulu mah apalagi kan selain PHP kan merajai lah gitu dulu PHP. Jadi artefak-artefaknya codingan-codingan jeleknya masih ada. Nah itu yang selalu jadi kena gitu. Lihat codingannya jelek banget. Padahal ini PHP kapoan gitu. Sudahlah ya. Pokoknya itu Laravel Reverb. Kalau misalkan teman-teman pengen nyoba, ini websitenya ada di reverb.laravel.com. Kalau misalkan pengen, Pak, bikinin dong tutorialnya, ke Kang Reza aja. Kang Reza. Kemarin mau syuting saya. Udah di setup nih. Ini video ini? Iya, video ini. Jadi kan mau yang satu tuh ada, salah satunya yang Reverb. Mau ngeliatin Reverb tuh gini loh, cara kerjanya, cara runningnya gini. Udah siap. Kabel sound cardnya ketinggalan. Dicek udah 10:30 malam. Aduh. Udah ya. Iya. Nggak jadi. Ke channelnya aja apa Kang? Channelnya masih ada nggak? Ganti, bikin baru. Channelnya Reza Kurniawan. Reza Kurniawan cari di YouTube, atau kalau misalkan pengen follow IG-nya juga bisa ya? Bisa. Atau nanti aja cek di deskripsi. DM aja, terus minta terus gitu supaya terbebani ya. Nggak ke saya aja pindah. Ya. Minta reverb Kang gitu. Nah begitu. Atau yang ketiga sebenarnya selain chatting bisa apa lagi? Yang kebayang ini bakalan bermanfaat gitu buat apa? Kalau buat saya di lapangan ini untuk notifikasi, Pak. Notifikasi. Jadi misalnya use case-nya pedagang online. Nah pedagang online tuh misalnya yang handling orderan itu sambil kerja tahu kalau ada orderan masuk, dan ada suara iya. Gitu. Tapi itu suara OS, suara browser ya. Tapi kan triggernya dari WebSocket. Oh iya. Itu hal sederhana, tapi di lapangan itu tuh sangat membantu. Iya. Kalau ya sangat membantu untuk nge-notice ada notif, walaupun karena secara visual kalau notif yang pakai beige warna, kalau dia buka tab lain gimana? Iya. Saya lagi balas WhatsApp. Nggak bisa. Makanya ada suara. Iya. Tuh. Jadi itu salah satunya. Banyak sih manfaatnya. Sip, itu Laravel Reverb. Kamu cobain tadi reverb.laravel.com. Nah, ini yang ketiga sekarang kita mau bahas. Ini menarik juga. Cuman ini saya masih belum tahu dan benar-benar belum pernah pakai sih. Ini namanya Laravel Pulse, teman-teman. Pulse. Coba kita lihat. Ya. Pulse tuh ini sinyal. Sinyal. Ya, sinyal. Denyut. Ya, pulse tuh denyut. Apa bedanya denyut, hanyut sama? Beda. Vital signs in real time. Jadi kita bisa mengecek tanda-tanda vital. Ya kan denyut. Betul. Tanda-tanda vital dari website kita kan. Kayak sebenarnya ini yang bagus tuh ya kalau di Laravel kan sekarang ada health, tau nggak? Jadi kita tiba-tiba dikasih rute baru yang namanya up untuk ngasih tahu kesehatan website kita. Jadi si rute itu kita punya route baru. Oh gitu. /up aja, nggak pokoknya gitu? Iya, belum tahu ya. Belum tahu. Saya punya kayak. Coba. Package meren? Enggak. Oh bukan. Udah bawaan.
Oh, kok saya nggak tahu ya? Makanya koran dibaca, Kang. Oh, newsletter. Iya. Changelog dibaca. Ya. Ketahuan belum update, belum upgrade. Nggak, kemarin saya juga tahunya waktu dari Larakon sih. Dia bilang sekarang udah di ship di Laravel Berapa? 11 itu. Oh, 11 Langsung. minornya. Enggak, dari 11 awal Oh. udah langsung ada /up. Kalau mau dimatiin tinggal dimatiin di Tapi bisa ganti pet kan? bisa. Ah, itu sih penting. Diganti di service provider udah ada. Kalau mau dimatiin atau diganti di situ aja. Ngaruh kayaknya dari Pulse tuh. Iya, kayaknya itu Kayaknya sih. supaya orang jadi tertarik pakai Pulse kali. Nah, ini juga Pulse tuh Anabel lagi nih. Dulu kan ada beberapa perusahaan SaaS yang fokusnya di monitoring itu sponsoring Laravel. Laravel atau Laravel News-nya saya lupa. Itu kan salah satu ekosistemnya kan. Iya. Sentry sama AMP Scout. AMP Scout. Scout AMP gitu. Saya suka kembali. Tapi prinsipnya kedua SaaS itu adalah error tracking. Error tracking. Sama error monitoring dan alert. Tadi saya mau nyobain tampilin si itunya dulu nih. Ini siapa tuh Kang Reza belum lihat kan? Belum. Biasanya bikinnya app-nya bikin sendiri. Kalau di Kubernetes atau di Docker, ya itu ada memang probe-nya buat liveness sama healthness. Coba ya. Buat ngecek kontainer nyala atau enggak. Nih, gini doang, tapi bisa di setup. Tapi ini udah ada. Oh. Dan ini bisa kita konekin ke aplikasi kita gitu. Jadi kita misalkan punya service, dashboardnya mau connect ke app. Oh, ya. Jadi langsung tahu gitu kesehatan. Ya sama kayak Pulse. Pulse lebih lengkap aja. Iya, Pulse lebih lengkap. Nah, sekarang Pulse kita ke Pulse. Kita baca delivers at a glance. Jadi kita bisa langsung melihat insight dari aplikasi kita secara performance dan usage penggunaannya. Betul. Bisa nge-track bottleneck seperti jobs yang lambat. Betul. Dan juga endpoint yang lambat ya. Slow query juga. Slow query juga ya. Mencari user yang bisa user yang paling aktif. Bisa. Jadi kalau misalkan kita pakai Breeze itu langsung ngedetect. Karena siapa yang paling sering ngapain gitu. Wow. Dia langsung connect ke tabel user, nggak perlu kita apa-apain. Kalau pakai Breeze ya. Kalau nggak pakai Breeze berarti harus di pointing dulu lah. Dan ini UI dashboardnya udah cakep gini. Udah cakep. Udah cakep. Udah dipakai. Ini sebetulnya kalau di Muta kita bikin sendiri. Kita pakainya Prometheus sama Grafana. Iya. Karena belum ada ini. Waktu pasang itu teh. Nah, ini tuh baru ada. Mungkin ada di produk-produk selanjutnya lah. Ya tapi ini mah bagus banget ya. Slow queries langsung ketahuan ya. Nah itu penting Pak. Karena dari pengalaman kita biasanya yang PHP atau Laravel begitu slow, kita cek gitu ya. Yang bikin slow itu adalah database. Optimasi database. Bukan PHP-nya. Bukan PHP-nya. PHP-nya masih segitu-segitu aja. Iya. Ya kecuali kita bisa performance pakai Opcage tadi kan. Pakai Opcage, JIT, JIT, terus Octane. Iya. Dan lain-lain. Ini N+1 kena berarti ya. Kalau misalkan kita punya ada query yang N+1. Nah bedanya kalau pakai pihak ketiga kayak Sentry atau Scott. Oh iya. Itu dikasih tahu mana nih yang N+1. Ini bermasalah. Lebih jelas lagi. Ada apa ya? Ada suggest-nya lah. Kan kalau ini kan cuman lambat aja. Lambat nih. Dan lambat ini bisa disetting sebetulnya. Mau berapa? Jadi yang dianggap lambat itu kalau dieksekusinya berapa detik. Ini ada nih 3 milisecond katanya lambat. Ini ada user yang paling aktif. Wah, mantep ya. Itu ketahuan tuh, apalagi kalau misalnya service teman-teman ngebuka Open API. Nanti kelihatan user yang ngehit 1 menit 60 kali itu, tahu siapa. Emang ada? Ada. Di lapangan ada gitu. Udah kita siapin webhook juga tetap pengennya menghit sendiri-sendiri.
Kan tujuannya WebHook biar gak Iya, interval ya, misalkan per 2 detik, tetap aja diakalin. tetap aja diakalin gitu. Free open source, berarti ini gratis ya? Gratis kan? Nggak ada freemiumnya, nggak ada. Nggak ada. Dan ini dibikinnya pakai Live aja Pak, UI-nya. Pengen kan tutorialnya bayar kan? Sabar ya. Emang Pak belajar itu buat apa sih? Tak cek lagi server stats, queue monitoring. Wah, mantep ya. Tapi kayaknya kalau untuk aplikasi sederhana masih tetap butuh nggak sih? Nah, balik lagi, sederhana itu segimana dan nggak sederhana itu segimana. Iya sih. Ada aplikasi sederhana Pak. Bayangin ada orang masuk ke dapat iklan, begitu diklik masuk ke halaman buat chatting WA. Tapi begitu diklik WA-nya itu dapat ternyata di belakang layarnya itu ada 10 CS dengan nomor WA yang beda. Si aplikasi ini tugasnya buat ngerotasi aja. Setiap ada yang masuk, kasihin ke siapa? Itu pertanyaan simpel atau enggak? Kelihatannya sederhana sih. Kelihatannya sederhana kan? Memang sederhana. Tapi begitu diimplementasi, begitu yang masuk ada ratusan request, usernya banyak, udah nggak sederhana lagi Pak. Iya benar. Harus kita load balancing kayak gitu-gitu, terus Banyak kita yang harus dioptimasi, rotasi. Begitu. Jadi Nah ini butuh kayaknya kalau yang gitu, kayaknya itu pakai ini butuh. Itu butuh. Kalau aplikasi itu ada di sekarang, karena itu aplikasi teman saya juga. belum. Enggak, tapi karena gratis nyoba nggak ada masalah kali ya. Ini tinggal Composer install. Kan ada minimal requirement Laravel-nya Pak. Bentar. Ya kalau tinggal Composer install sih kan, ya cobain aja gitu kan. Masalah dipakai nggak apa-apa kan? Iya. Cuman kan biasanya kalau Laravel ngerilis first party itu ada minimal versinya, PHP berapa, Laravelnya berapa. Iya, maksudnya kalau Laravel 11 gitu. Oh iya. Nah, cuman memang ini problem juga di lapangan. Apa ya namanya? Install pools, publish vendor, migrasi, udah. Iya, sederhana itu. Cuman apakah Laravelnya yang dibikin itu support? Bukan support lah ya. Dia ngerubah yang lain nggak gitu ya? Kan ada minimal requirement PHP sama Laravelnya sih itu. Itu sih yang jadi concern. Iya. Sebetulnya mau upgrade Laravel juga nggak terlalu sulit. Mau manual bisa, mau otomatis bisa pakai Laravel Shift, tinggal bayar langsung di-upgradein. Iya, nah itu tuh Laravel tuh banyak yang gitunya. Balik lagi Pak. Nah ini cuman nggak semua orang itu ngoding Laravel itu dengan gayanya yang diharapkan sama Laravel. Begitu. Saya tuh sampai sempat mikir kalau bikin produk ngoding pakai Laravel, itu yang saya bikin itu seperti yang Om Taylor inginkan. Sampai nyari akhirnya dapat Speti, kenal Speti, kenal Bayern Codes, dan orang-orang yang memang secara volume followersnya atau suaranya tuh lantang. Besar, iya. Oh, gini ngodingnya, akhirnya diikutin. Iya, emang berarti kita harus memang mengelilingi kita sama ekosistemnya, bukan produknya aja, tapi orang-orangnya juga. Betul. Iya, saya mau coba deh. Kalau Pulse mah kayaknya gampang installnya di aplikasi Laravel 11. Ya, jadi kalau teman-teman mau coba juga gampang nih. Kalau pakai Laravel 11 atau misalnya nih yang lagi ngikutin playlist Laravel terus tiba-tiba pengen punya rute baru ke /pulse. Ini kan kita jadi punya /pulse nih. Ya, walaupun bisa diganti. Saya sih selalu jangan pakai yang default ya. Jangan pakai yang default. Biar kendalinya ada di kita gitu ya. Ya, karena jangan weh. Kan masalahnya WordPress itu kenapa banyak yang kehack. Itu tuh jarang banget orang aware nyembunyiin versi WordPress. Misalnya ada website WordPress nih, klik kanan, view source, ada kelihatan versi berapa. Belum diupdate nih. Kalau hackernya dia niat, tinggal cari aja celahnya. Kan di versi changelognya ada ya. Ada nggak security issue? Atau misalkan dia pakai plugin apa? Begitu. Makanya, jangan ulangi gitu ya behavior itu. Kita sebagai pengguna
di framework Laravel tuh kejadian lagi. Misalnya pakai admin Nova, jangan pakai Nova, pakai yang lain lah gitu. Iya. Termasuk yang si Pulse ini. Oke. Atau kalau perlu di whitelist IP. Tapi cukup install nih, Composer require Laravel/Pulse, terus kita publish vendornya, terus PHP. Otomatis sih sebetulnya kalau vendor mah zaman sekarang mah udah otomatis. udah Ya? otomatis. Tinggal install aja udah defaultnya. Sip itu dia teman-teman ya. Jadi 3 kita bahas 3 dulu lah supaya nggak kepanjangan videonya. Nanti berikutnya kalau teman-teman punya request kita bahas yang mana gitu ya, bahas yang mana. Masih banyak lagi yang mau bisa diobrolin banyak. sebetulnya. Belum lagi kita ngomongin third party. Nah, Ini tuh baru first party. baru first party. Third party-nya tuh lebih first party yang dulunya third party. Nah itu juga bisa tuh Ya kita. ini kan beberapa. Iya. Jadi kita bisa bahas yang first party dulunya third party, atau langsung kita third party yang memang sering dipakai sama komunitas Laravel, itu juga seru ya. Begitu. Nah, tapi kalau teman-teman nanti ke depannya pengen, ini promosi, belajar Laravel gitu, pengen tahu sebenarnya untuk bisa masuk ke dalam si ekosistem ini kan kita harus tahu Laravelnya dulu ya. Nah, kebetulan saya sama Kang Reza ini lagi nyiapin sebuah course online buat kalian yang memang pengen bener-bener belajar Laravel. Yang kita siapin berapa tahun, Pak? Dari 2 tahun ya, nggak jadi ya. Iya, karena kita mau praktisi, Pak. Aduh. Anda yang praktisi. Nggak, sebenarnya kendalanya itu adalah update Laravel ya. Kita udah mau rilis, terus Itu ternyata satu update. Keduanya, memang dari sisi apa ya namanya, kita pengen si e-course kita tuh bisa diterima banyak orang. Iya. Sementara best practice di industri itu udah jauh, cukup jauh gitu. Jadi saya bikin Pak gini ya, ini kecanggihan. Turunin lagi, kita turunin lagi. Gitu. Nah sekarang tuh ya sebetulnya masih cukup canggih ya Pak. Iya. Ya cuman kita cari titik tengahnya supaya teman-teman nanti di course kita itu bisa belajar dari awal banget. Tapi setelah selesai itu bisa tahu kira-kira di industri itu orang pakai Laravel kayak gimana gitu. Jadi nggak cuman jadi, tapi emang dipakai sama industri. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman tertarik ya bisa kunjungin aja si websitenya itu ada di belajarlaravel.id. Saat ini masih kita siapin, masih kita masak ya. Jadi teman-teman boleh masuk ke websitenya belajarlaravel.id, terus isi aja email sama nama. Supaya nanti kalau kita punya update-update berita terbaru dikirim langsung ke email teman-teman. Tapi gini, secara umum nanti si online course-nya itu teasernya udah saya kasih di channel WPU. Jadi kita akan belajar Laravel benar-benar dari awal sampai nanti kita kalau yang di playlist di channel saya itu nanti akan berhenti di sisi front end-nya aja. Nah, nanti dilanjutin di online course-nya masuk ke sisi back-end-nya. Kita masuk ke dashboard-nya. Oke, waktu itu giliran saya. Nah, nanti Kang Reza itu akan bikin aplikasi yang berbeda. Kalau saya kan aplikasi pengelolaan data blog gitu. Blog CMS. Bikin CMS. Kalau Kang Reza nanti bikin e-commerce gitu. Jadi bikin pengelolaan pesanan. Kan mau yang saya bikin kasusnya yang spesifik banget kan terlalu spesifik. Jadinya e-commerce aja. Cuman memang dari hulu ke hilir tidak terlalu dalam tapi luas. Ya Tuntas lah ya satu flow user journey. Satu user journey tuntas itu bisa dipakai macam-macam ya teman-teman yang mau dipakai buat tugas kuliah, tugas akhir itu udah lebih dari cukup. Teman-teman mau pakai buat bisnis kecil-kecilan ya UMKM juga bisa gitu. Yang penting bisa bener-bener codingnya tuh udah industri lah gitu. Kalau dari sisi saya sih mungkin industri juga saya nggak tahunya karena industri saya itu nggak pernah loncat-loncat. Jadi tahunya di satu aja. Cuman paling nggak e-course ini tuh saya pribadi sih pengennya ini tuh jadi jalan teman-teman bisa ngelihat bisa ngelihat sebagai problem solving. Ngelihat sebuah masalah, nah buat beresin masalahnya itu bisa pakai Laravel. Kenapa Laravel? Ya balik lagi ke hal-hal yang biasa sering kita obrolin, ekosistem lah, inilah itulah gitu. Nah, e-course ini tuh ngebawa itu. Iya. Begitu. Ya jadi pengennya sih nggak cuman tiba-tiba nanti beres course itu nggak cuman jadi aplikasi
CMS dan jadi aplikasi pengelolaan pesanan. Betul. Bisa bikin apapun nanti ke depannya. Cuman Nah, itu adalah jalan awal untuk ngelatih problem solving kalian. Problem solving, dan biasanya kan kita mah belajarnya dari cerita ya. Iya. Dari contoh. Nah, makanya kita kasih contoh begitu. Oke, jadi itu aja. Mungkin teman-teman sekali lagi kunjungin belajarlaravel.id atau follow sosial media kita berdua. Nanti kita akan update tentang progres dari e-course ini. Mudah-mudahan segera rilis. Ya doain aja kita lancar, sehat. Amin. Dan kalian bisa cepat mencicipi e-course ini. Oke, paling itu aja ya untuk episode kali ini. Kalau teman-teman suka ya boleh like aja videonya atau tulis di kolom komentar kira-kira pengen bahas lagi. Jangan takut sama apa winter itu. Iya, tech winter. Bukan winter saya. Kalau pengen bahas lagi yang lain, kalau sama Kang Reza kita ngomonginnya ekosistem PHP gitu. Kalau sama Kang Afif kan kemarin sedikit lebih luas. Mungkin nanti kalau untuk bahasa lain kita undang yang lebih saya mau expert lagi. Penonton. Siap ya, jadi mungkin itu aja. Kita tutup. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Ya, dan sebelum kita akhiri seperti biasa, jangan lupa titik koma. Kan pakai PHP. Iya benar.